Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam kepada Pak Yudi Priyo Amboro sebagai dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu hukum. Perkenalkan, nama saya Gema Gemilang Anugrah dengan NPM 2251050. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester pengantar ilmu hukum. Aliran atau mazhab hukum alam merupakan aliran yang tertua dalam sejarah pemikiran manusia tentang hukum. Aliran ini telah berkembang sejak 2500 tahun yang lalu, yang berpandangan bahwa selain hukum positif yang merupakan buatan manusia, masih ada hukum yang lain, yaitu hukum yang berasal dari Tuhan. Hukum adalah hukum yang berasal dari Tuhan. Menurut Friedman, aliran ini timbul karena kegagalan manusia dalam mencari keadilan yang absolut, sehingga hukum alam dipandang sebagai hukum yang berlaku secara universal dan abadi. Menurut sumbernya, aliran hukum alam ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu hukum alam irasional dan hukum alam rasional. Menurut aliran hukum alam irasional berpendapat bahwa hukum yang berlaku universal dan abadi itu secara langsung dan bersumber langsung dari Tuhan, sedangkan aliran hukum alam rasional berpendapat bahwa sumber dari hukum yang universal dan abadi ialah rasio manusia. Menurut aliran hukum irasional, aliran ini berpendapat bahwa hukum yang berlaku secara universal dan abadi bersumber langsung dari Tuhan. Pendukung aliran ini antara lain adalah Thomas Aquinas, John Salisbury, Dante, Pierre Du Bois, Marcellus Padua, dan John Wycliffe. Thomas Aquinas membagi hukum ke dalam 4 golongan, yaitu lex aeterna, merupakan rahasia Tuhan sendiri yang mengatur segala hal dan merupakan sumber dari segala sumber hukum. Rasio ini tidak dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Kedua, lex divina, bagian dari rahasia Tuhan yang dapat ditangkap oleh manusia berdasarkan waktu yang diterimanya. Ketiga, lex naturalis. Inilah yang dikenal sebagai hukum alam dan merupakan penjelmaan dari rasio manusia. Keempat, lex positivistis. Lex positivis, yaitu hukum yang berlaku merupakan pelaksanaan hukum alam oleh manusia berhubung dengan syarat khusus yang diperlukan oleh keadaan dunia. Hukum ini diwujudkan ke dalam kitab-kitab suci dan hukum positif buatan manusia. Yang kedua, hukum alam rasional. Sebaliknya, aliran ini mengatakan bahwa sumber dari hukum yang universal dan abadi ialah rasio manusia. Pandangan ini muncul setelah zaman Renaissance, yaitu pada saat rasio manusia pandang terlepas dari tertib ketuhanan atau lepas dari rasio Tuhan, yang berpendapat bahwa hukum alam muncul dari pikiran atau rasio manusia tentang apa yang baik dan buruk. Penilaiannya diserahkan kepada kesusilaan moral alam. Tokoh-tokohnya antara lain adalah Hugo de Groot sebagai Grotius, Christian Thomasius, Immanuel Kant, dan Samuel Pufendorf. Pendasar hukum alam rasional ialah Hugo de Grotius. Ia menekankan adanya peranan rasio manusia dalam garis depan, sehingga rasio manusia sama sekali terlepas dari Tuhan. Oleh karena itu, rasio manusialah sebagai satu-satunya sumber hukum yang ada. Selanjutnya ke aliran positivisme hukum. Aliran ini memandang perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral, yaitu antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, yaitu antara the sane dan the solid. Positivisme hukum sangat mengagungkan hukum yang tertulis dan menganggap bahwa tidak ada norma hukum di luar hukum positif. Bagi aliran ini, semua persoalan dalam masyarakat harus diatur atau dituangkan dalam hukum tertulis. Menurut Austin dan Kelsen yang menolak hukum kodrat yang abstrak. Menurut mereka, hukum adalah perintah yang merupakan buatan manusia, namun dengan cara pandang yang berbeda. Menurut Austin, hukum adalah perintah dari penguasa negara yang memandang hukum sebagai suatu sistem yang tetap, logis, dan tertutup. Menurut Austin, hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum dari Tuhan dan hukum yang dibuat manusia, yang kemudian dibedakan lagi menjadi dua, yaitu hukum yang sebenarnya ialah hukum yang dibuat penguasa dengan unsur perintah, command, sanksi, sanction, kewajiban, duty, dan kedaulatan, sovereign. Hukum yang tidak sebenarnya, yaitu hukum yang tidak dibuat penguasa sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum.
Menurut Hans Kelsen, bahwa hukum itu terpisah dari anasir-anasir non-yuridis seperti sosiologis, politis, historis, etis, dan moral. Menurutnya, hukum adalah suatu solen kategori atau kategori keharusan, bukan sense kategori atau kategori faktual. Dengan artian, menurutnya hukum adalah suatu keharusan atau ideal dalam bentuk tertulis dan tidak melihat apa yang terjadi atau faktual. Selanjutnya, mazhab sociological atau jurisprudence sociological. Menurut Leon Duguid, hukum bukan tergantung pada kehendaknya penguasa, tetapi tergantung dari kenyataan sosial pembentuk UU itu tersebut. Tidak menciptakan hukum karena pembentuk undang-undang tugasnya hanya mentransformasikan saja hukum yang sudah hidup di tengah-tengah masyarakat menjadi suatu bentuk teknik yang yuridis. Menurut Ehrlich, Max Weber, Hammacher, hukum adalah gejala masyarakat hukum atau gejala sosial. Menurut Eugen Herrlich, yang membedakan hukum positif dengan hukum yang hidup. Hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law. Pusat perkembangan dari hukum bukanlah terletak pada badan-badan legislatif, keputusan badan yudikatif, ataupun ilmu hukum, tetapi justru terletak dalam masyarakat itu sendiri. Menurut Roscoe Pound, hukum harus dilihat atau dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sosial, dan tugas dari ilmu hukum untuk mengembangkan suatu kerangka agar kebutuhan sosial dapat terpenuhi secara maksimal. Hukum sebaiknya dipelajari sebagai suatu proses law in action yang dibedakan dengan hukum tertulis law in the books. Selanjutnya, perkara hukum yang saya bahas, yang saya ambil ialah perkara pidana tentang penganiayaan merujuk dari putusan pengadilan nomor 13-B-2022-PN Batam yang terdakwa bernama lengkap ABD Haris M. Nuryadin Al-Sidi bin Nuryadin Bainsyah, tempat tinggalnya pada Batam, umur tanggal lahirnya 25 tahun 15 Juli 1996, jenis kelaminnya laki-laki, dengan kronologi pada hari Minggu 7 November 2021 sekitar jam 21 atau jam 9 malam di pinggir jalan raya depan PT Nongsa Jaya Buana, Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam. Terdakwa menganiaya saksi yang sebagai korban dengan alasan saksi atau korban tersebut telah menghalangi sepeda motor milik terdakwa, dengan saksinya Berlin Simanjuntak sebagai korbannya juga, kedua Abdullah Dopong, ketiga Sofyan, dan keempat Saskia Adiputra. Setelah membaca perkaranya, saya membandingkan ketiga aliran tersebut untuk menganalisis perkara tersebut. Menurut aliran hukum alam, yang sebagaimana hukum alam merupakan hukum dari Tuhan, menurut tindakan tersebut jelas salah dan tidak baik. Kedua, urusan manusia dengan Tuhannya. Ketiga, bagaimana jika manusia tidak percaya dengan Tuhan. Dan keempat, apakah setiap manusia akan memaafkan terhadap tindakan yang diterimanya. Kelima, bagaimana agar terdakwa akan jera jika dengan hukum alam tersebut tidak dengan hukum manusia yang pasti atau positif. Kedua, menurut aliran hukum sosiologis. Menurut Eugen Ehrlich, yang membedakan hukum positif dengan hukum yang hidup atau living law. Dikarenakan adanya living law, jadi bagaimana dengan efek jera jika hanya dengan prinsip kemanusiaan yang sebagaimana tindakan tersebut jelas merugikan korban, yang tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku atau terdakwa. Ketiga, menurut aliran hukum positivisme. Sebagaimana menurut Hans Kelsen, hukum itu harus terpisah dari aspek non-yuridis, sehingga adanya efek jera tindakan tersebut dikarenakan jelas melanggar undang-undang dan merugikan orang lain. Dan ketiga, hukum positivisme atau positif jelas memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Berdasarkan analisis saya yang tadi, dan berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Dengan hal tersebut, maka segala sesuatu harus berdasarkan hukum yang ada di Indonesia. Dan berdasarkan putusan
tersebut, majelis hakim menimbang bahwa perbuatan terdakwa dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat 1 KUH pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut, yaitu barang siapa, kedua, melakukan penganiayaan dan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan. Oleh karena itu, majelis hakim memutuskan putusan pengadilan dengan mengadili: pertama, menyatakan terdakwa ABD Haris M. Nuryadin As-Idi bin Nuryadin Bainsyah secara terbukti sah meyakinkan bersalah dan melakukan tindak pidana penganiayaan. Kedua, menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama setahun. Dan ketiga, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Keempat, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Dan kelima, membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000. Setelah menganalisis perkara hukum tersebut dan putusan majelis hakim, saya telah memiliki sebuah kesimpulan yang menurut saya sebagai mahasiswa, aliran atau mazhab hukum yang digunakan majelis hakim dalam proses persidangan tersebut ialah mazhab positivisme yang berdasarkan undang-undang KUH pidana yang ada, dikarenakan tidak melakukan secara kodratnya dan atau sosiologi atau kemasyarakatannya, karena di dalam aliran positivisme tidak ada hukum selain hukum tertulis, yaitu undang-undang, sehingga peraturan yang ada menjadi sebuah kepastian hukum yang di masyarakat. Dan sebagai mahasiswa, saya berpendapat bahwa untuk menyelesaikan tindak pidana tersebut sudah benar melakukan secara atau melalui aliran positivisme, karena jika melalui aliran alam, tidak semua manusia bisa memaafkan begitu saja. Dan jika melalui aliran mazhab sosiologi, yang dimana hukum itu tidak harus berdasarkan positif, tetapi berdasarkan kemasyarakatannya, yang dimana korban rasakan terugikan akibat tindakan tersebut, jadi sangat sulit jika tidak melakukan secara positif. Sekian presentasi ujian akhir semester pengantar ilmu hukum. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah pengantar ilmu hukum Pak Yudi Priyo Amuro, dan penguji ujian akhir semester saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika saya ada kesalahan kata atau salah pengucapan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam kepada Pak dosen dan penguji sekalian. Terima kasih.